Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan kita sehat, kita kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun engkau berada. Mari kita angkat satu pujian dan kita masuk penyembahan dan kita akan dengar firman Tuhan. Amin. Kita angkat pujian. Bahagia. Adakah saudara bahagia? Adakah saudara yang susah hari ini? Mari kita berbahagia. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan tidak pernah memandang siapakah saudara, dari manakah saudara, suku apa saudara, agama apa saudara. Tuhan tidak pernah memandang itu. Yang dia lihat hari ini saudara rindu. Amin. Ketika saudara rindu, Roh Kudus besertamu dan dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita semua akan berjalan di dalam terang kasih-Nya Tuhan. Sahabatku, kau saudaraku. Apa yang dikatakan? Memisahkan kita. Katakan, kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Amin, amin, amin. Katakan, kita bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Amin, haleluya. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita bergandengan tangan lebih lagi. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Amin, amin. Saudara mau terus bergandengan tangan dalam cinta kasih yang Tuhan ajarkan. Wow, luar biasa. Jadilah kesaksian kemuliaan nama Tuhan. Jadilah berkat bagi banyak orang. Amin, amin. Kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yang dapat memisahkan. Amin. Saudara dan saya tidak ada yang bisa memisahkan dengan cara apapun. Amin. Sahkan kita, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Bapa kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Tiada yang dapat memisahkan kami Tuhan dari kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Haleluya. Mari Roh Kudus lebih lagi jamah setiap kami, urapi setiap kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Pakailah kami Tuhan sebagai alat kerajaan-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya.
mau menikmati kebahagiaan yang sejati. Haleluya. Bapa, hari ini ku rasa bahagia karena ada Yesus yang datang di dalam setiap rumah anak-anak-Mu. Perjumpaan dengan Engkau secara pribadi di rumah masing-masing, dimanapun mereka berada Bapa. Ketika mereka bersama dengan Engkau melihat tayangan online ini Bapa, Engkau hadir di hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami mau dengar kebenaran firman-Mu dan Engkau akan berbicara bagi kami di dalam firman-Mu, memberikan makanan di dalam roh kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kuduskan dan berkati setiap kami. Dari hati kami, dari ruang pikiran kami, dari ruang-ruang yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Engkau kuduskan sehingga kebenaran firman-Mu Bapa akan menjadi satu makanan yang menyehatkan di dalam rohani kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Semua sudah mempersiapkan dirinya, sudah bawa ballpoint. Haleluya. HP-nya sudah dicas atau belum? Pastinya sudah ya. Karena mau mendengar, mau bersama-sama kita ibadah di dalam renungan kita sehat, kita kuat ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi, saya mengajak membuka di dalam 2 Timotius ayat 1. Ini pelayanan Paulus, ini surat kita saat ini kita diberi surat oleh Bapak Paulus, surat yang kedua kepada setiap saudara dan saya. Dia akan membuka satu rahasia kepada kita. Saya memberi judul rantai yang tak putus. Ketika saudara dan saya tetap ada di dalam persekutuan Tuhan, tidak ada rantai yang bisa memutuskan. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kasih Bapa antara saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saya percaya kasih Bapa akan tetap tinggal di dalam setiap kita. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sudah siap? Kita baca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7 saja. Nanti selebihnya Bapak Ibu kalau mau membaca monggo silahkan gitu ya. Nanti bisa dilanjut, tapi dalam perenungan ini saya hanya mengambil yang singkat saja. Surat Paulus yang kedua kepada saudara yang ada di rumah masing-masing. Amin. Salam dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius anakku, kepada saudara yang ada di rumah anakku yang kekasih dalam firman Tuhan, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara semuanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Di ayat yang ketiga, ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Tuhan meminta saudara tetap mengucap syukur dan tetap bertekun. Bertekun apa? Bertekun di dalam kebenarannya, melakukan firman Tuhan. Karena saudara sudah diangkat menjadi anaknya, maka saudara harus menurut apa yang diperintahkan oleh Bapa melalui firman-Nya. Amin. Dan surat ini diberikan kepada kita hari ini. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenekku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Wineke.
dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengabarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan buat saudara dan saya. Roh yang Tuhan berikan adalah roh yang membangkitkan, roh yang menguatkan, roh yang memberi kasih dan yang memberi ketertiban, yaitu pelayanan Roh Kudus kepada setiap kita masing-masing. Nah, di sini biasanya orang Kristen itu paling dilihat oleh orang-orang itu, waduh, kok baik-baik ya gitu ya, lihatnya ke sana. Kenapa? Karena mereka selalu diajarkan tentang hukum cinta kasih. Loh Bu, kalau gitu nggak ada orang Kristen yang aneh-aneh? Ada. Kemarin aja saya sudah dapat berita bahwa banyak sekali orang-orang Kristen itu tidak menjadi teladan dan tidak menjadi contoh. Di sini mau saya katakan, kekristenan tidak menjamin, tetapi iman percaya kita kepada Kristus dan kita memiliki roh yang takut akan Tuhan, sehingga kita melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan. Firman Tuhan bukan hanya untuk kita baca begitu saja, untuk mengerti ceritanya, tetapi kita hendaklah melakukannya. Ketika kita melakukannya, orang di luar akan melihat, waduh, keluarga ini keluarga yang damai, keluarga ini keluarga yang sejuk, keluarga ini keluarga yang nyaman, tidak ada pertengkaran di dalamnya. Itu yang menjadi teladan, itu yang menjadi pembicaraan buat kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang dia bukan orang yang percaya kepada Kristus, yang tidak membaca Alkitab. Saudara kalau sudah membaca Alkitab, orang akan katakan bahwa saudara adalah orang Kristen gitu. Tetapi lah kok tukaran naik, isine kok mung rasan-rasan, isine kok ngilokno pendeta wae, isine kok membanding-bandingkan saja dan yang lain sebagainya. Itukah suatu kekristenan? Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, melalui surat dari Paulus saat ini kepada kita diingatkan, biarlah pengajaran yang diajarkan oleh nenek Lois ini dan Ibu Ineke ini boleh bertumbuh di dalam saudara dan saya. Amin. Ketika pengajaran yang diajarkan di ayat 5 dan ayat 6 ini memberikan kepada kita, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan. Mari kita bangkit, jangan takut. Biarpun orang mau menjelekkan saudara, biarpun orang mau mengguncingkan saudara, biarpun orang akan bernegatif dengan saudara, jangan takut. Karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tetaplah memiliki kasih, tetaplah hidup dalam ketertiban. Apapun yang diperkatakan orang, saudara begini, saudara begitu, biar mereka berbicara. Itu urusan mereka untuk berbicara. Yang terpenting ayat 7 saudara lingkari ya. Ayat 7 dicatat. Sebab Allah memberikan kepada saudara bukan roh ketakutan. Jangan takut, tetap maju. Tetap lanjut, beritakan Injil Kristus. Saudara dilahirkan untuk memberitakan Injil Kristus loh. Kabar baik harus diberitakan. Dengan cara apa? Ya seperti ini. Seperti ibadah online, kita bisa bersama-sama. Kita gak usah melihat bagaimana dan bagaimana, gak usah wes gitu ya. Jangan ada roh keputusasaan. Kita tetap lanjut hidup di dalam ketertiban. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Terus bangun kasih itu untuk orang-orang yang menyakiti engkau, untuk orang-orang yang menyepelekan engkau, untuk orang-orang yang tidak suka dengan engkau. Tetap bangun hubungan kasih dalam segala ketertiban. Haleluya. Tuhan itu dahsyat buat saudara dan saya. Amin. Di pasal 2 ayat 1 dan 2.
Panggilan untuk ikut menderita. Nah, di sini dari judulnya aja sudah jelas panggilan untuk ikut menderita. Siapa yang menderita? Pelayanan Paulus bukan pelayanan yang gampang. Paulus selalu dihina, Paulus juga dianiaya. Kalau kita boleh dihina, kalau kita boleh dibanding-bandingkan, kita boleh diragukan, itu hal yang wajar, hal yang sangat biasa sekali. Jadi jangan putus asa, tetap semangat layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetap beritakan berita sukacita dan berita kabar baik ini. Sebab itu hai anakku, ayat 1, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kita harus kuat di dalam Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, apapun yang engkau dengar, apapun yang engkau lihat, buang itu semua yang sekiranya tidak berguna. Kita harus kuat di dalam Yesus Kristus. Ayat yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ini pesannya. Lakukan itu. Untuk apa? Untuk orang-orang yang cakap mengajar orang lain. Apa Bu maksudnya? Dari orang ini akan menyaksikan kuasa kehadiran, kuasa yang mengubah, kuasa yang terlihat, kuasa yang dia nikmati, kuasa yang dia rasakan. Orang-orang ini yang akan menjadi mulut Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maukah engkau menjadi pelayan Kristus untuk memberitakan kabar baik ini tidak dengan kekecewaan, tidak dengan ketakutan, tidak dengan pemikiran-pemikiran yang negatif, positifkan semuanya. Tidak usah melihat hal-hal yang tidak baik, tapi pandang saja kepada Yesus. Dia yang ku cinta. Saudara kan mengatakan aku cinta Yesus. Pandang saja kepada Yesus. Dia yang berkuasa. Amin. Pandang saja kepada Yesus. Setiap langkahmu, pandang terus kepadanya. Yesus Tuhan. Amin. Kita terus memandang dia. Jangan pandang manusia tapi pandang Yesus sebagai Tuhan yang memberikan kehidupan di dalam saudara. Maukah saudara memberitakan kabar baik ini? Harus saudara beritakan melalui apa? Melalui hubungan cinta kasih yang tidak ada putusnya. Di ayat yang ke-7 sekali lagi kita ke ayat 7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Nah, ini yang harus saudara lakukan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Hiduplah di dalam kasih. Amin. Ketika saudara dan saya ada di dalam kasih, maka saudara akan mampu, saudara akan bisa membagikan kepada orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih. Ajar kami untuk lebih peka lagi Tuhan. Ajar kami untuk lebih lagi dan lebih lagi melekat kepadamu. Ketika kami melekat kepadamu, maka karakter ilahi itu akan ada pada kami. Dan kami dapat melakukan, menyampaikan kabar sukacita, kabar baik ini Tuhan kepada setiap orang yang dapat kami percayai Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu Bapa dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kami akan terus Bapa berjalan mengiring bersama dengan Engkau. Kemanapun Engkau pergi dan kemanapun Engkau membawa kami Tuhan. Kami siap untuk menyertai-Mu dan kami siap untuk menjadi saksi kemuliaan-Mu Bapa. Di saat kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan dan berkat-Mu menyertai anak-anak-Mu semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.